Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran Food and Beverage bab kedua, yaitu teknik memotong bahan makanan. A. Deskripsi teknik memotong bahan makanan. 1. Pengertian teknik memotong bahan makanan adalah cara memotong bahan makanan menjadi lebih kecil, seragam, dan menarik. 2. Tujuan memotong bahan makanan salah satunya adalah membuat ukuran bahan makanan menjadi kecil. 3. Persiapan atau mise en place memotong bahan makanan. Salah satunya adalah mempersiapkan diri. Yang keempat, persiapan ruang berfungsi untuk selalu menjaga kehigienisan makanan. Contohnya, jika kita magang ataupun bekerja di sebuah hotel dan kita ditempatkan di bagian dapur ataupun pastry, kita harus selalu menjaga kehigienisan makanan dan harus bisa melaksanakan sanitasi. Mengapa demikian? Jika ada perusahaan ataupun pelanggan yang datang ke hotel kita, mereka dapat menilai dan mereka dapat mempromosikan sehingga hotel kita dapat bertambah citranya dan dapat bertambah juga tamunya ataupun perusahaan yang akan bekerja sama dengan hotel kita. Inilah mengapa kita harus selalu menjaga kehigienisan makanan agar para tamu dan orang dan yang lainnya dapat percaya dan dapat selalu mengunjungi hotel kita karena kehigienisan makanan kita sudah terjaga. Yang kelima, prinsip memotong bahan makanan. Yang B, alat untuk memotong bahan makanan. Yang pertama, cutting board atau talenan. Yang kedua, boning knife atau pisau pembersih tulang. Yang ketiga, bread knife atau pisau roti. Yang keempat, carving fork atau garpu pengukir. Yang kelima, chef's knife atau pisau dapur. Yang keenam, cleaver knife atau pisau daging atau tulang. Yang ketujuh, felting knife atau pisau file. Yang kedelapan, palette knife atau pisau papan atau spatula. Yang kesembilan, paring knife atau pisau pengupas. Yang kesepuluh, vegetable knife atau pisau sayur. Yang kesebelas, Parisian scoop atau pisau sendu. Yang ke-12, peeler atau pengupas. Yang ke-13, scissors atau gunting. Yang ke-14, sharpener atau pengasah pisau. Di bagian C, judulnya adalah menerapkan teknik memotong bahan makanan. Ada terdapat 4 bagian. Yang pertama, persiapan personal hygiene. Persiapan personal hygiene ini juga sudah saya jelaskan yang di bagian pertama. Untuk selalu mempersiapkan ini, kita harus selalu membersihkan segala alat dapur, seperti panci dan segala macam. Yang kedua, persiapan peralatan. Persiapan peralatan ini kita harus sudah mempersiapkan panci ataupun kompor ataupun yang lainnya agar saat melaksanakan atau saat ingin memasak untuk tamu, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menyiapkan peralatan tersebut. Yang ketiga, persiapan bahan. Ini sangat penting sebelum kita memasak ataupun kita memotong bahan makanan. Mengapa demikian? Dengan melakukan persiapan bahan, kita dapat memilih, memilah, dan dapat memisahkan semua mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Yang keempat, persiapan ruang dapur.
Sebelum kita memotong bahan makanan atau kita ingin memasak, kita harus sangat-sangat memperhatikan atau harus sangat mempersiapkan ruang dapur kita agar selalu higienis dan selalu menerapkan kebersihan. Macam-macam potongan sayuran dan buah. Pemotongan kasar ini contohnya dia agak, kalau kita sedang memotong, dia kayak sembarangan gitu. Enggak sih sembarangan, cuma dia ini ada pemotongan yang besar, ada juga kecil, tapi dia secara kasar, tidak secara halus. Dia agak secara hard. Untuk yang kedua, pemotongan khusus. Potongan khusus ini menggunakan beberapa tutorial. Misalnya kita ingin memotong bawang ataupun memotong sayuran yang lain, tetapi kita harus melakukan tutorial yang berlaku di hotel ataupun yang berlaku di sekitar ataupun yang berlaku di dapur tersebut. Mengapa demikian? Iya, ini karena dibilang pemotongan khusus. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.